Halo teman-teman sekalian, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita udah punya channel nih, namanya ADS Channel. ADS singkatan dari Aditya Dharma Satria. Ya, nama saya sendiri. Oke ya, kita lanjut. Gimana kita di sini ingin berbagi ilmu masih tentang simulasi Arduino. Di sini seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, saya akan buat tentang LCD. Gimana caranya merangkai rangkaian LCD menggunakan Arduino. Tapi kita buatnya versi simulasinya terlebih dahulu. Nanti untuk simulasi LCD ini kamu butuh beberapa, berarti ide butuh pemahaman yang lebih teliti karena banyak pin-pin yang digunakan. Kalau sebelumnya kamu hanya menggunakan 2 pin untuk LED, 3 pin untuk potensiometer, cuma untuk LCD ini ada lumayan banyak. Jadi kamu harus tahu fungsi-fungsi dari kaki-kaki atau pin-pin dari LCD. Kayak langsung saja. Jadi kalau untuk kakinya, nanti pelajaran kakinya kamu bisa mencari tahu sendiri ya. Kita mulai seperti biasa. Saya akan menggunakan Tinkercad. Nah, di sini ini saya masih menggunakan Tinkercad untuk simulasi online-nya. Gimana nih sebelumnya kabar kalian? Sehat semua kan? Sehatlah, saya doakan sehat selalu, jaga selalu kondisinya. Nah, ini lama sekali ya. Kita mulai untuk create new circuit. Nah, di sini. Oke, nah ini sudah ada tampilan kerja layar lembar kerjanya ya. Nah, saya mau kasih nama terlebih dulu aja. Membuat rangkaian LCD Arduino. Nah, bebas ah. Oke. Untuk yang pertama seperti biasa kita butuh yang namanya breadboard. Nah, ini breadboard. Terus kita butuh Arduino Uno. Nah, masih dengan revisi 3-nya. Nah, terus kita butuh apa lagi kira-kira? Nah, di sini saya akan tambahkan target kita, yaitu LCD. Nah, ini yang tipe yang akan kita gunakan yaitu LCD tipe 16x2. Apa arti dari 16x2 itu? 16 itu berarti dia memiliki 16 kolom dan 2 baris. Nah, harusnya kalian sudah pernah lihat bentuk LCD. LCD ini banyak tipenya, ada yang lebar, ada yang berbentuk persegi ya. Persegi, tergantung yang kita gunakan, yang versi 1602 atau bisa disebut juga 16x2. Oke, ini kita sudah. Satu lagi, kita butuhkan potensiometer untuk pengaturan cahaya dari LCD-nya. Jadi fungsi dari potensiometer ini untuk pengaturan. Oke, saya tampilkan di sini. Nah, biar lebih dekat. Nah, oke, kita atur dulu sebelumnya. Di sini saya akan mengatur posisinya biar enak gini aja. Nah, ini posisi yang akan digunakan. Ini sebentar. Ini di sini.
Jadi biar oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan merangkai terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Lihat, perhatikan dari kaki-kakinya. Nah, ini untuk perkenalan dari LCD. Nah, di sini ada 16 kaki GND, atau kalau real di yang starter kitnya dia akan di sini namanya biasanya VSS yaitu atau ground, itu sama, dia akan disambungkan ke negatif VCC, V0, RS, RW, E, D 0, DB0 sampai D3 ini memiliki fungsi berbeda, D4 sampai D7 pun berbeda. LED di sini ada dua, yang pertama ada LED anoda dan yang kedua ada LED katoda. Ini memiliki, setiap pin ini memiliki fungsi masing-masing. Nanti akan saya kasih tampilan sederhana untuk fungsi-fungsi tersebut ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita sudah tahu ground ini kita akan sambungkan ke pin negatif. Nah, seperti ini. Wah, kurang mantap. Biar lurus, biar enak tuh yang lurus. Nah, ini udah lurus. Oke, ini pin negatif VCC, dia nanti ke gunanya untuk power. Di power supply nanti akan dihubungkan ke aliran listrik, yaitu 5V nya ke arus. Nah, selanjutnya kita sudah punya, lalu sebentar nih, kayaknya ada yang masih adalah nanti aja. Ini sama seperti sebelumnya, saya beri warna biru, untuk VCC berwarna merah. Intinya yang biru negatif, merah positif. Terus apalagi yang masuk ke positif, ke negatif dulu aja. Nah, di sini nanti ada RW ini bukan, nah ini read or write. Ini fungsinya dia ketika hanya menampilkan, dia menjadi negatif. Nanti ada fungsinya tersendiri, kamu bisa cari tahu fungsi-fungsi dari pin LCD, 16 pin LCD. Terus apalagi yang masukkan ke negatif, yaitu dari katoda. Nah, ini katoda negatif ya. Ini yang orang-orang elektro harusnya lebih tahu sebenarnya. Terus yang untuk LED kita ke positif, kita beri dia positif. Oke. Selanjutnya ada satu lagi, yaitu ini nggak mau ya, sebentar. Ini nggak mau. Nah, untuk pin kaki dari potensiometer seperti video sebelumnya, yaitu ada negatif dan positif untuk terminal 1 dan terminal 2. Terminal 1 ini saya kasih ke bentuk biru, terus yang ini kita masuk ke red atau positif. Ini saya lupa, saya merah. Nah, oke ya. Ini untuk selanjutnya kita gunakan, nah ini untuk V0 ini kontras cahaya, yang berarti pencerahan. Nah, ini yang akan disambungkan ke pin potensiometer. Nah, kalau sebelumnya kan potensiometer untuk ke analog ya, ke analog. Nah, di sini kita yang mana fungsinya ke untuk mendapatkan data yang akan dihubungkan ke LED. Kalau ini dihubungkan ke LCD. Oke, sekarang RS. Untuk RS register selector, dia memiliki dua fungsi, yaitu register data dan register kontrol. Nah, di sini saya akan sambungkan ke pin 2. Kita pasang pin 2.
Terus E nya kita sambungkan atau kita hubungkan ke pin 3. Warna kabel jumper bebas, terserah kalian ingin gunakan atau berwarna apa saja itu kalian boleh sesuaikan dengan kenyamanan kalian ya, atau dengan sesuka kalian. Nah di sini dimana pin DB0 sampai D7 ini dibagi dua bagian, yaitu D0 sampai D3 ini memiliki jalur hanya memiliki satu fungsi, dan yang untuk 4 data ini, pin ini dia memiliki 2 fungsi. Sebenarnya fungsi yang kita butuhkan dalam LCD ini hanya 4 pin dari 8 pin ini. Kita hanya akan menggunakan, biar ibaratnya lebih enaknya kita menggunakan yang 4 pin yang memiliki 2 fungsi ya. Jadi kita gunakan dari DB4. Nah di sini DB4 akan ke pin 4, DB5 akan saya masukkan ke pin 5, DB6 saya ke 6, DB7 ke 7. Oke, ini rangkaiannya ya. Jadi untuk 4 pin D0 sampai D3 kita tidak gunakan. Udah. Kira-kira masih ada yang kurang enggak? Masih ya. Kita sesuaikan dulu lampu kabelnya biar lebih menarik tampilannya. Gray, terus untuk ini kita ganti ke pink. Satunya kita masuk purple. Oke. Selanjutnya, nah ini yang belum kita hubungkan, yaitu GND untuk pin Arduino dan positif, yaitu 5V nya. Saya akan ambil dari jalur negatif, yang mana yang ini aja. Saya akan sambungkan ke pin ini yang apa ya tadi, negatif ya. Yang ada negatif saya sambungkan ke GND. Nah, saya ambilnya di sini aja. Di sini GND-nya ada 3, untuk Arduino Uno ini ada 3. Jadi bebas kalian pilih mana aja. Yang satunya kita ambil positif. Nah, untuk positif disambungkan ke pin 5 volt. Nah ini ini yang GND saya kasih warna biru, dan yang red ini untuk positif. Nah untuk rangkaian LCD, saya kira cukup, kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau kalian, jadi kalian sebelumnya harus tahu dulu pin-pin pin-pin LCD ya, sebelum kalian mencoba. Saya harapkan kalian harus mengerti terlebih dahulu. Cuma kalau ada yang hanya ingin mencoba, nyala apa enggak, ini untuk bantuan kalian enggak masalah, ikuti saja tutorial ini. Oke, selanjutnya masuk ke kode program, dimana saya biasa menggunakan teks. Nah di sini kita hapus dulu teks standarnya. Berbeda dari sebelumnya, kalau untuk LCD ada beberapa item ini menggunakan library ya. Jadi sebelumnya kita harus memanggil library tersebut. Kita gunakan hashtag include ini liquid crystal. Untuk LCD ini liquid crystal dot
H. Nah ini dia apa namanya, pustaka dari LCD. Oke, selanjutnya saya buat ketentuan pin kita menentukan pinnya terlebih dulu. Tadi kita sudah menentukan, berarti di sini akan ada liquid kristal LCD 2. Ini pin-pin yang digunakan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gini ya, untuk liquid kristal LCD yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini dia menentukan, kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini pin-pin yang ada di Arduino yang dihubungkan dengan pin-pin LCD. Kalau untuk pinnya kita bebas, yang dari pin digital boleh kalian boleh menggunakan dari 0 sampai 13 ini bebas. Hanya saja kalau urutan dari pin LCD-nya itu kalian tidak bisa ditentukan, karena memang sudah dipastikan mereka urutannya sudah pasti ya, yaitu RW dari 2 ini untuk RW, terus 3 ini E, 4, 5, 6, 7 yaitu D4 sampai D7. Jadi yang hanya bisa kalian yang bebas kalian pilih yaitu pin digital yang ada di Arduino, sedangkan pin LCD-nya untuk urutannya dari RW, E, D4 sampai D7, D4 ya. Oke, selanjutnya masuk ke void setup. Kurang lebih seperti ini, buku kurung kurawal. Di sini kita akan mengaktifkan lcd.begin ya, begin. Terus serinya yang kita gunakan yaitu 16,2. Jangan sampai salah, arti dari 16 yaitu kolomnya ada 16, 2 dan 2 nya itu 2 baris. Nah, yang akan kita tampilkan misal lcd.print, jangan lupa titik 2 ini sebagai caption ya. Yang misalkan belajar Arduino, ini yang akan kita tampilkan di LCD. Terus kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel inisialisasi yaitu dengan int nilai sama dengan 0. Berarti void loop kurung seperti ini. Nah, untuk void loop sebelum kita menampilkan tulisan atau untuk selanjutnya, yaitu saya akan memberikan kode dengan lcd.set kursor, dimana nanti akan menentukan kursor selanjutnya, yaitu 0,1. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Selanjutnya lcd dot print yaitu nilai plus. Nah, delay saya kasih waktu 1000 yaitu atau 1 detik. Nah,
coba kita coba terlebih dahulu ya. Yang pertama Star Simulation. Tara, wah, ini berhasil. Cuma kenapa di sini ada bentuk kayak ledakan ya? Coba sebentar. Nah ini, di bagian katoda ini dia untuk arusnya ini tidak ada hambatannya, berarti kita harus menambahkan sebuah hambatan dengan menggunakan resistor, dimana akan saya buat, saya sambungkan seperti ini aja deh. Ini warna merah. Ini yang akan saya tambahkan. Nah seperti ini. Jadi coba kita mulai. Nah tampilannya sudah berbeda ya. Oke, jadi program yang kita buat kali ini yaitu kita menampilkan tulisan yang mana di baris pertama yaitu belajar Arduino, yang kita tampilkan, yang kita buat kode programnya dengan void setup. Jadi fungsi void setup itu yaitu menampilkan hanya sekali saat Arduino dinyalakan. Jadi program itu kita buat seperti apa. Jadi kalau untuk void setup kan hanya sekali, jadi kamu tinggal kalau emang dari yang akan kita buat itu hanya untuk baten gitu, baku, cukup di void setup. Sedangkan untuk void setup dia akan membuat sebuah pengulangan. Nah tadi yang akan saya rubah tadi apa yang saya bilang, saya jelaskan sedikit ya tentang kode program. Nah di sini untuk set kursor perbedaannya yaitu kamu menentukan koordinat dari kursor tersebut. 0 di sini yang mengartikan dia itu sebuah kolom ya, menentukan posisi kolomnya. 0 itu yaitu 1, jadi di kolom pertama. Kita tahu kalau LCD 1602 yaitu dia memiliki 16 kolom dan 2 baris. Nah untuk 0 ini menentukan kolom pertama dari, nah ini kita balik lagi, untuk selanjutnya ada 1, berarti di baris kedua. Baris 0 berarti 0 tadi kita mengartikannya itu kolom pertama dari baris pertama dari Arduino atau dari LCD 1602. Sedangkan untuk yang 1 ini berarti dia baris kedua dari LCD. Karena kita menggunakan 1602 berarti dia hanya 2 baris. Jadi kita jangan sampai salah. Nah, begitu pula dengan LCD versi yang lainnya. Jadi kamu harus menentukan untuk set kursor ya. Untuk set kursor kamu harus tentukan koordinatnya terlebih dahulu. Kenapa kita tentukan di 0,1? Karena untuk baris pertama tersendiri dia sudah digunakan untuk untuk LCD awal, untuk menampilkan belajar Arduino, caption belajar Arduino. Ya kurang lebihnya semoga kalian dengan tutorial atau panduan ini bisa paham ya. Jika ada yang ingin berkomentar boleh, atau bertanya bisa kalian tulis di bawah komentar atau di kolom komentar. Nanti saya akan coba untuk menjawabnya. Video saya buat cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah untuk bantu channel ini saya minta dukungan kalian, yaitu subscribe channel ADS channel, dan lupa like dan komentar, saran masukan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, see you later.